Oke, halo semuanya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, kembali lagi ke channel YouTube Semanggi University. Nah, kali ini kita akan bedah buku, tapi sebelumnya kita mau perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, saya Ulima dan ada beberapa rekan kami yaitu Tiara. Saya Cinta. Saya Cinta. Oke, nah kali ini kita akan bedah buku dengan judul buku Seni Bersikap Tegas. Keputusan yang tepat menentukan bentuk dari takdir. Nah, ini buku dari Bryan Adam. Ini bukunya luar biasa banget pastinya. Dan bukunya itu banyak bab yang ada di dalamnya, di mana kita sepakat untuk membahas di bab bersikap tegas kepada diri sendiri. Jadi nanti kita akan sharing sama mbak-mbak yang ada di sini. Kira-kira gimana sih implementasinya di kehidupan sehari-hari kita masing-masing? Gimana bersikap tegas kepada diri sendiri? Seperti itu. Nah, oke, di sini ada beberapa poin bersikap tegas kepada diri sendiri. Salah satunya yaitu, ini tak sebutin dulu kali ya, nanti yang akan kita bahas itu apa aja. Yang pertama ada menetapkan tujuan hidup, yang kedua tidak mudah terpengaruh, yang ketiga imbalan untuk diri sendiri, yang keempat segera bangkit, terus yang kelima ada menghargai diri sendiri, yang keenam percaya diri. Sama yang ketujuh menyadari kondisi orang lain. Nah, sebenarnya ini banyak juga poin-poinnya, tapi nanti kita akan pilih beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Untuk yang pertama dulu deh, tentang menetapkan tujuan hidup. Nah, pastinya kita hidup itu kan punya tujuan masing-masing lah ya. Nah, mungkin sharing dari Mbak Juwita dulu deh. Kira-kira di poin menetapkan tujuan hidup ini gimana sih? Kalau dari saya ya, menetapkan tujuan hidup itu yang paling utama buat kita semangat sih dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan hidup kita itu apa sih gitu? Yang pertama, yang pasti kita pingin sukses. Nah, sukses itu kan dengan cara dan proses tiap orang beda-beda. Nah, itu aja sih. Oke, kalau dari Mbak Tiara dulu. Hampir sama sih, pasti tujuan pertamanya apa baru diurai ke perilakunya seperti apa. Ya mungkin salah satu bisa sukses itu, atau yang kedua gimana caranya biar kalau punya urusan itu lancar. Ya kitanya harus mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan, melakukan sesuatu itu. Kalau dari saya itu sih. Oke, kalau dari Mbak Tita sendiri nih. Dari saya menetapkan tujuan hidup berarti harus konsisten dengan apa yang ingin dicapai. Terus kemudian kalau misalkan melangkah ya harus dengan penuh keyakinan gitu. Oke, benar. Jadi selain menetapkan tujuan hidup dengan cara gimana caranya sukses, terus ada tambahan lagi mungkin bermanfaat bagi sekitar ya, gimana caranya kita bisa bermanfaat dalam sekitar. Terus ada juga nih poin tidak mudah terpengaruh. Pasti kan kayak kanan kiri itu kan pasti akan ada ya. Kita udah netepin nih tujuan hidup kita A. Pas kita mau ke sana pastinya ada banyak godaan kanan kiri depan belakang. Gimana caranya biar kita belok kayak gitu kan pasti ada. Nah, mungkin ada cerita nggak kira-kira kalian, misal pernah nggak sih ada sekeliling lingkungan atau siapapun yang berusaha mempengaruhi tapi kalian tetap straight lurus ke depan sama tujuan kalian gitu? Kalau yang tidak mudah terpengaruh itu menurut saya kalau misalkan dari awal emang udah maunya gitu ya jangan gitu belok gitu. Walaupun kalau masalah itu kan selalu ada aja ya. Jadi kalau misalkan kita terpengaruh gitu terus berubah-ubah ya nggak bakal bisa sampai ujung. Oke, benar. Mbak Juwita mau ada tambahan lagi mungkin cerita yang pernah dialami gitu? Gini ya, kalau untuk terpengaruh itu tergantung dari kita ya, lingkungan kita, teman-teman kita, apakah support kita. Mungkin banyak yang pro dan kontra, cuma bagaimana kita mempertahankan
tujuan hidup kita, goals kita fokus ke sana, dan insya Allah nanti terpengaruh itu tuh bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih positif aja, gitu aja sih. Oke, ada tambahan Mbak Tiara atau sudah sama? Hampir sama sih, enggak? Hampir sama ya. Oke, jadi fokus sama tujuan kita. Jadi itu juga salah satu bentuk dari tegas kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi nih imbalan untuk diri sendiri. Jadi bersikap tegas bukan berarti kita gak bisa mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Tapi kita juga gak lupa nih buat kasih imbalan. Biasanya tuh anak kekinian ngomongnya self reward gitu ya. Mungkin ada cerita gitu, gimana kalian bisa apa sih bentuk imbalan untuk diri kalian masing-masing? Kalau misalnya misal aku nih simple aja sih, misal imbalannya kalau habis melakukan sesuatu capaian atau mungkin kerjaan yang menurutku sulit tapi bisa clear. Nah itu imbalannya entah itu jalan-jalan sendiri atau me time, misal kalau cewek-cewek bisa nyalon atau apa gitu, itu bisa. Mbak Juwita mungkin gimana? Nah, untuk imbalan ya lebih kepada hal-hal kecil aja ya, karena nggak melulu tentang uang kan. Kadang kan imbalan untuk diri sendiri tuh kadang dikonotasikan ke uang. Jadi gimana caranya imbalan diri sendiri tuh kita juga pengen punya teman yang baik, terus mungkin orang tua yang support, keluarga, saudara, kayak gitu sih. Jadi membawa kita untuk pribadi yang lebih baik lagi juga. Oke, benar-benar. Nah, terus ada lagi poin segera bangkit. Jadi kalau misalnya walaupun ada kegagalan berkali-kali menerjang, pastinya kan namanya manusia ya, pasti pengen nyerah kadang. Nah, tapi kan gimana caranya kita bisa bangkit dari kegagalan itu? Karena ingat sama tujuan yang awal tadi. Sama ada lagi nih poin menghargai diri sendiri. Mungkin kalau dari Mbak Tiara, gimana sih cara Mbak Tiara itu menghargai diri Mbak Tiara sendiri itu dengan cara kayak gimana? Menghargai diri sendiri ini apa ya? Jatuhnya kayak percaya diri aja sih. Jangan sampai merasa kitanya kurang gini. Setiap orang pasti punya kekurangan. Jadi kalau misalnya dibilang gimana cara menghargai, ya percaya aja dulu, jadi kayak pede aja dulu, itu pasti bisa sih. Oke, percaya diri ini nyambung nih ke poin yang selanjutnya. Jadi cara menghargainya itu ya dengan cara percaya sama diri sendiri. Nah, kalau dari Mbak Tita, kira-kira gimana sih cara Mbak Tita membangkitkan kepercayaan dirinya Mbak Tita itu kayak gimana? Kalau dari saya cara membangkitkan kepercayaan dirinya ya mungkin lebih sebenarnya berkaitan sama yang Mbak Tiara tadi sih. Cuma kalau menurut saya penting buat kita itu tidak suka menyalahkan diri sendiri ketika ada sesuatu gitu. Jadi tidak melabel diri, misalkan gagal akan suatu hal gitu, terus berarti aku jelek terus di bidang ini, itu nggak gitu. Oke, jadi intinya nyambung sama yang tadi kita di awal, selain fokus itu juga bisa menunjang cara kita percaya diri. Ada tambahan mungkin yang lain, karena ini masih banyak poinnya, mungkin kita bisa bahas di next bedah buku. Ada tambahan mungkin sebelumnya? Oke, nah di sini ada quotes bagus juga dari dari Nick sih, dari Nick. Itu bilang kalau hanya berharap saja tidak akan mengubah apapun. Buatlah keputusan untuk mengambil tindakan sekarang. Nah, jadi tindakan kita sekarang salah satunya ya bentuk ketegasan terhadap diri sendiri, itu yang akan menentukan step kita ke depannya, seperti itu. Oke, sekian beda buku dari kelompok kita. Kalau misalnya ada buku yang mau disarankan, bisa silakan komen. Jangan lupa juga like dan subscribe channel Semanggi University. Sekian dari kita, semangat pagi. Pagi luar biasa.